Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi buat kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, juga rekan-rekan media yang telah hadir secara online juga, serta meluangkan waktunya untuk menghadiri paparan publik atau Public Expose PT AB Investama pada hari ini Rabu 11 Mei 2022 yang dilakukan secara elektronik juga. Sebelum acara Public Expose ini kita mulai, izinkan saya selaku Corporate Secretary ABM dan juga moderator untuk acara ini, terlebih dahulu memperkenalkan narasumber dari ABM yang hadir hari ini, yaitu Direktur ABM, Bapak Adrian Erlangga, serta Investor Relation ABM, Ibu Aldila Ayudya Putri. Terkait pelaksanaan Public Expose elektronik hari ini, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan media dapat mengajukan pertanyaan kepada kami setiap saat dengan menuliskan pertanyaan pada kolom meeting chat, atau bisa klik raise your hand apabila Anda bertanya secara verbal dan langsung untuk yang teman-teman yang ada di sini. Moderator akan menentukan pertanyaan mana yang akan dibacakan terlebih dahulu dan siapa yang akan diberikan kesempatan bertanya terlebih dahulu. Pertanyaan terkait materi yang telah atau sedang dipresentasikan dapat langsung dijawab, namun untuk pertanyaan lainnya yang akan diparkir terlebih dahulu sampai pada pembahasan materi yang ditanyakan tersebut. Saat bertanya, terutama yang online, mohon aktifkan videonya. Dan selama presentasi paparan publik, mohon untuk semua peserta diharapkan menonaktifkan suara atau di-mute. Dan dapat kami sampaikan bahwa ABM telah melaksanakan RUPS tahunan dan seluruh agenda RUPS tahunan tersebut telah disetujui oleh seluruh pemegang saham yang hadir dan mewakili seluruh saham perseroan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hasil RUPS tahunan tersebut, kami persilakan Bapak Adrian Erlangga selaku Direktur ABM untuk memberikan penjelasannya. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Rindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya didampingi oleh Aldila di sini, Investor Relation, dan dengan Rindra, nama saya Adrian Erlangga. Saya akan menyampaikan secara besar hasil dari RUPS yang baru saja dilaksanakan. Yang pertama adalah hasil RUPS yang pertama adalah mengenai laporan keuangan, sudah disampaikan hasil laporan keuangan kita, dan kemudian RUPS menyetujui laporan keuangan yang tahun 2021 dan memberikan equity charge kepada direksi atas, tolong di slide-nya. Slide dong. Dan memberikan equity charge, mengesahkan laporan keuangan ya untuk tahun buku 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Sungkono dan Surya, dan memberikan equity charge kepada direksi dan dewan komisaris perseroan atas pengurusan selama tahun buku 2021. Kemudian hasil keputusan RUPS berikutnya adalah menyetujui penggunaan laba bersih. Tahun lalu itu kita mencatatkan laba bersih sekitar 148 juta dolar, tertinggi sepanjang sejarah ABM, dan RUPS juga telah menyetujui untuk menggunakan hasil ini untuk 3 tujuan utama, yaitu pertama membagi dividen sebanyak 735 miliar yang ekivalen kira-kira 50 juta dolar Amerika Serikat dan akan didistribusikan pada tanggal 30 Juni. Kemudian menyisihkan cadangan sebanyak 100.000 dolar Amerika Serikat untuk cadangan, dan kemudian sisa labanya akan digunakan untuk pengembangan kegiatan usaha perseroan. Kemudian pembagian dividen akan disampaikan lebih lanjut, tapi diperkirakan tanggal 30 Juni distribusi akan dilaksanakan. Hasil keputusan yang berikutnya adalah akuntan publik. Kita akan menuju ke akuntan publik yang sama, yaitu akuntan publik Purwanto Sungkono dan Surya sebagai akuntan publik untuk tahun ini, tahun buku 2022. Kemudian memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan syarat-syarat yang lain untuk jasa yang diberikan oleh auditor. Hasil berikutnya adalah menetapkan honorarium dari komisaris sebesar bukan 6 miliar, tadi 10 miliar. Angka ini harus diganti kali ini. Yeah. Menetapkan honorarium tunjangan Dewan Komisaris sebesar 10 miliar sekian sebelum dipotong pajak. Untuk tahun buku 2022, kemudian memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memberikan dan menetapkan tunjangan bagi Dewan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022. Jadi itu adalah ringkasan dari
hasil RUPS yang baru saja dilaksanakan beberapa saat yang lalu di hari ini, dan alhamdulillah seluruh usulan kami sudah disetujui oleh RUPS. Nah, berikutnya adalah yang perlu saya sampaikan adalah COVID dispatch. Kenapa ini penting? Karena kita belum selesai dari COVID, dan tahun 2020 dan 2022 itu adalah tahun yang sama beratnya untuk semua, termasuk juga di organisasi kita, sehingga COVID dispatch ini perlu kita sampaikan dengan agak lebih detail. Karena untuk kami memiliki sekitar 8.500 karyawan, sehingga sementara semua proses kita, semua alat kita dijalankan oleh karyawan. Oleh karena itu penting sekali bagi kami untuk memberikan yang terbaik dan memprotek karyawan kami. Kemudian antara lain ya, kita harus protect people kita. At the end of the day, if we protect our people, the people will protect our business juga. Tujuannya adalah supaya karyawan nyaman untuk terus membantu fight untuk kepentingan perusahaan. Antara lain kita membuat tim respons COVID gitu ya. Di setiap site kami ada 21 provinsi, dan setiap provinsi kita punya tim COVID yang menangani COVID di daerah tersebut. Tentunya kita tahu semua bahwa nggak mudah akses ke area-area operasional kami, tapi dengan kerja keras semua tim kita berhasil banyak memberikan perlindungan yang terbaik untuk karyawan kami di seluruh Indonesia. Kita tahu sepanjang tahun 2021 itu ada Delta varian yang sekitar bulan Juni sampai bulan September itu tinggi sekali. Nggak berbeda dengan apa yang terjadi di operasional kita. Peaknya itu ada sekitar bulan Juli Agustus, tinggi sekali, dan kita berhasil mengurangi damage yang lebih besar dengan kerja keras semua tim. Antara lain dengan memprovide fasilitas kesehatan, obat-obatan baik untuk karyawan maupun untuk keluarganya. Dan itu buat kami penting sekali agar karyawan kami dalam posisi nyaman di daerah operasional. Dan kemudian perlu kita sampaikan juga bahwa setiap hari kita monitor on a daily basis. Pada saat peak itu semua direksi turun, kita tiap pagi dan sore, pagi jam 8 pagi dan 5 sore kita lihat perkembangan karyawan satu persatu, kita monitor ada di mana posisinya, bagaimana perkembangan per hari itu. Kalau kita perlukan support dari kantor pusat, akan kita kirim segera. Mau obat, mau alat-alat bantuan medis, bisa kita kirim dalam waktu cepat. Hasil itu sih cukup baik gitu ya, akibatnya operasional kita tuh berjalan relatif sangat lancar. Dan kemudian untuk karyawan yang akan kembali ke site, kita minta semuanya dilakukan dulu tes PCR dan juga karantina sebelum masuk area operasi. Tujuannya apa? Agar operasional kita itu tidak terganggu dan orang yang berada di area operasi semuanya sudah dalam kondisi sehat. Kemudian juga kita charter pesawat untuk mentransport karyawan dari Jakarta ke main site. Kenapa kita lakukan itu? Karena karyawan kita itu mobile, sehingga kita tidak ingin karyawan ini terekspos COVID di tengah perjalanan. Oleh karena itu kita menyewa pesawat pulang pergi, itu ya. Cost-nya tidak murah, tetapi tujuan yang utama adalah melindungi karyawan kita, itu dianggap berhasil. Kemudian kita membatasi social gathering, dan sampai dengan hari ini policy group kita adalah tetap melanjutkan work from home, sehingga interaksi fisik di antara karyawan juga dikurangi. Interaksi sosial kita tetap bisa lakukan melalui cara online. Kemudian vaksinasi, hampir 100% karyawan kami sudah divaksinasi 1 dan 2, sudah lebih dari 70% vaksinasi booster kita berikan kepada seluruh karyawan, dan kita kirim juga vaksinasi untuk keluarganya. Kita ingin juga karyawan dan keluarganya tenang bekerja bersama kami. Kemudian tinjauan industri, ini sangat menarik. Yang pertama adalah masalah Ukraine gitu ya. Ini sebelum kita bicara mengenai bisnis kami, tentunya kita harus lihat invasi Rusia ke Ukraine itu impact-nya apa terhadap bisnis batubara. Dan pada dasarnya perusahaan-perusahaan negara-negara Eropa itu sangat tergantung dari gas yang disuplai oleh Rusia.
Tetapi setelah setelah invasi Rusia ke Ukraine di awal Maret, itu mereka mulai mengurangi konsumsi gas dari Ukraine dan kemudian juga mengurangi konsumsi coal dari Ukraine. Mungkin saya berdiri. Jadi kalau kita lihat di sini, Europe ini sangat tergantung oleh yang namanya gas dan batu bara dari Ukraine, dari Rusia. Oleh karena itu dengan invasi tersebut, negara-negara Eropa memutuskan untuk menghentikan yang namanya gas dan juga batu bara dari Rusia. Oleh karena itu yang sangat menarik bahwa kebutuhan batu bara di Europe dipenuhi oleh negara Amerika Serikat, Kolombia dan South Africa. Jadi memang kebutuhan ini bisa dipenuhi oleh oleh South Africa, Kolombia dan Amerika. Dan mereka secara bertahap mengurangi konsumsi gas dari Rusia. Nah, akibatnya apa? Akibatnya selama ini coal yang kita tahu dikirim oleh South Africa ke Asia itu beralih ke market Eropa. Akibatnya apa? Harga semakin tinggi. Nah, dengan perkembangan ini ada shortage terhadap kebutuhan batu bara di daerah Asia. India, Cina, dan Asia Tenggara sangat tergantung dari batu bara kita. Tapi akibat dari shortage di sana, banyak batu bara lari ke Europe. Oleh karena itu, terjadi imbalance dari supply dan demand yang menyebabkan harga batu bara itu akan naik. Dan kita melihat bahwa harga batu bara ini akan cukup bertahan seperti ini dalam 1,5 sampai 2 tahun ke depan akan tinggi. Apa akibatnya untuk kita? Yang pertama itu adalah akan terjadi shortage dari alat-alat berat karena seluruh negara pada hari ini akan memberikan fokus meningkatkan produksi alat berat, kemudian ban juga naik, dan kemudian yang tidak kalah penting adalah orang, sehingga banyak talent-talent kita itu lari. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk kita terus memberikan yang terbaik kepada talent kita, karena experience operator, experience team di tambang itu sekarang dicari di seluruh dunia. Ini perkembangan ini penting untuk kita sama-sama tahu untuk melihat prospek bisnis kita ke depan. Nah, kalau kita lihat fluktuasi harga batu bara ya, itu komoditi super cycle. Dari halaman ini bisa kelihatan sebetulnya bahwa harga batu bara di tahun 2021 akhir sampai dengan hari ini itu adalah spike super cycle yang kalau kita bandingkan dengan harga batu bara di 13-14 tahun sebelumnya, ini adalah anomali. Dan untuk seluruh pemain batubara harusnya bisa paham bahwa situasi ini itu tidak sustainable untuk jangka panjang. Oleh karena itu kita melihat bahwa eventually harga batubara akan turun kembali dalam waktu 1 sampai 2 tahun ke depan. Sangat tergantung dari perkembangan yang tadi, yaitu perkembangan di Rusia, perkembangan Rusia dan China. Kalau kita baca setiap hari kelihatannya dinamikanya masih agak menarik dan cenderung akan berlarut-larut gitu ya. Nah, ini harga batu bara perlu kita lihat karena harga batu bara ini sangat mempengaruhi supply and demand coal dan juga kebutuhan perangkat, karena bisnis kita di-drive oleh dua area, yaitu yang pertama adalah batu bara itu sendiri, yang kedua adalah kontraktir batu bara. Itu. Nah, kemudian kalau kita lihat sekilas perseroan mudah, kita bisa baca di website kita, ini adalah bisnis kami gitu ya, yang namanya ABM itu fokus on value chain. Kemudian ini adalah resource capability kita memiliki lebih dari, sekarang ini kira-kira 8.500 orang bekerja untuk grup kami yang seluruh Indonesia di 21 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah bisnis model kami yang sudah kami terapkan 3 tahun terakhir. Artinya apa? Mempermudah menggambarkan bagaimana ekosistem seluruh anak perusahaan ABM itu in one picture bisa menggambarkan keterikatan satu sama lain.
Misalnya yang penting kita lihat di sini, kenapa sih kita selalu mencari tambang-tambang baru? Yaitu karena itu mendrive growth seluruh ABM. Demikian juga si mining contractor akan memberikan pertumbuhan yang signifikan sekali untuk grup kita. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua area growth. Kalau kita beli tambang atau yang namanya contracting kita tumbuh, seluruh anak perusahaan ABM akan tumbuh. Nah, itu area kita, fokus kita semua pada hari ini. Nanti kita bisa kembali lagi ke sana. Tinjauan operasional, kalau kita lihat ya, tambang batu bara kita memiliki batu bara di reservoir, naik terus volumenya, volume produksinya itu naik terus, sesuai dengan permintaan pasar. Dan kemudian mengenai kontraktor tambang kita juga naik terus volumenya, dari 90 juta, 139 juta, dan terakhir 178 juta di tahun 2021. Tahun 2022 kita akan naik kira-kira 20%, tahun berikutnya akan naik 25-30%. Jadi kita melihat volume ini akan naik terus. Akan naik terus dalam 2-3 tahun ke depan. Dan ini kalau kita lihat kontrak-kontrak kita seluruhnya, most of kontrak kita itu life of mine. Artinya apa? Kita itu di drive oleh existing customer saja, karena mau tumbuh membutuhkan membutuhkan service kita, dan kita akan naik terus nih grafik ini di tahun-tahun ke depan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat logistik integrated logistik, kita punya anak perusahaan yang namanya CKB, serving internal maupun third party customers. Intinya adalah memberikan service logistik seluruh Indonesia gitu ya. Corporate logistik kita belum capture consumer logistik. Yang terakhir adalah SSB, jasa manufaktur, juga related sama tambang. Intinya kalau lihat dari customer listnya, Freeport gitu ya, kemudian Buma, Aman Mineral, isinya adalah perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Indonesia, banyak menggunakan jasa dari SSB sebagai engineering services. Artinya membangun fasilitasnya itu banyak dikerjakan oleh perusahaan kami, karena perusahaan ini sudah didirikan sejak tahun 77, sudah cukup tua dan cukup berpengalaman dalam bidang engineering services. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai penjualan batu bara. PWP ini kita punya perusahaan fuel supply. Kalau dilihat juga volumenya naik terus dan diperkirakan akan naik terus. Dan margin dari perusahaan ini tuh cukup besar gitu ya. Kenapa? Karena pada hari ini tapi kita masih minta supaya PWP ini fokus ke bisnis internal, agar resiko dari payment dari third party customer bisa kita manage. Berikutnya adalah tinjauan keuangan. Tinjauan keuangan itu yang pertama adalah net income kita untuk pertama kalinya menembus $1 miliar, dan kita perkirakan net income ini akan bisa terus naik gitu ya. Tahun ini pendapatan ini mudah-mudahan tahun ini akan naik terus. Demikian juga kalau kita lihat laba usaha, laba usaha kita juga mencapai yang tertinggi di tahun 2021. Mudah-mudahan tahun ini bisa as good as last year. Kemudian mengenai EBITDA kita tuh hampir $400 juta, itu juga tertinggi sepanjang sejarahnya ABM. Dan kalau kita lihat harga coal 3 bulan pertama di tahun 2022 ini, yang lebih tinggi dari average harga coal sepanjang tahun 2021, mudah-mudahan tahun ini kita bisa mereplikasi performance kita di tahun 2021. Berikutnya adalah laba rugi kita, juga net income kita 148 juta, almost 150 juta. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang lebih baik lagi di tahun 2022. Berikutnya pencapaian keuangan itu total aset kita tentunya naik. Kenapa sih total aset naik? Bisa dilihat di prospektus annual report kita. Intinya adalah kenaikan dari cash balance kita, kira-kira dari 100 juta menjadi 240 juta itu kenaikan yang cukup besar dari sisi total aset kita. Kemudian total liability kita relatif stabil gitu ya. Kita nggak terhadap growth yang terjadi tahun ini, itu kita nggak banyak mengambil hutang baru di tahun lalu, lebih banyak di drive oleh hasil cash internal kita. Kemudian equity kita naik, tentunya equity kita tinggi sekali akibat dari pencapaian kita, untung kita besar tahun lalu, equity-nya naik, dan return-nya positif. Ini penting karena positif kita sudah bisa memberikan dividen. Oleh karena itu di tahun 2021
hasil 2021 kita mendapatkan dividen sekitar $450 juta untuk tahun 2022. Kemudian debt ratio ini penting kalau kita lihat kenapa turun sebetulnya untuk teman-teman semakin turun sebetulnya semakin baik. Debt kita naik, EBITDA kita naik, tapi debt kita tidak naik signifikan, akibatnya rasio kita semakin kecil dan semakin baik. Kemudian yang kedua adalah net debt to equity juga semakin kecil semakin baik tentunya. Jadi kita melihat improvement secara financial pretty much kita relatively very healthy in 2021 sampai 2022. Strategi 2022 kita akan coba copy apa yang sudah kita lakukan di 2021. Kemudian yang pertama adalah sinergi kita seperti saya sampaikan tadi, itu kita banyak kita di-drive oleh yang namanya suara hilang. Kalau itu bisa grow, belum perusahaan ABM bisa grow. Suara hilang. Yang berikutnya adalah volume Ada kok. nasional. Tentu karena financial itu baru bisa baik kalau secara operasi bisa. Audio di Zoom error. Jadi operations itu financial will be much stronger. Tolong dikoreksi. Kemudian cost review. Kenapa ini berkelanjutan disiplin kita tahu seperti saya sampaikan tadi, harga batu bara tidak akan selamanya berada di atas. Pada saatnya nanti harga batubara suaranya nggak bagus. Kita harus mempersiapkan pada saat penurunan harga batubara performance kita tetap baik. Dan kemudian yang terakhir adalah kita menambah cadangan batubara. Penting sekali untuk kita menambah seperti kita bilang tadi, kita di drive oleh komoditi. Nah, untuk itu sudah sekitar 7 tahun kita mencari. Pada hari ini reserve kita itu akan menurun karena setiap hari kita produksi. Pada saat kita bicara hari ini pun operasi tambang kita itu 24 jam dan kita terus mengeluarkan batu gitu ya. Oleh karena itu kita harus mencari replacement dari cadangan batu bara ini. Dan kalau kita lihat nggak mudah mencari tambang batu bara baru, terutama karena harganya yang sedang melambung tinggi. Ada beberapa tambang yang sedang kita lihat sudah kita negosiasikan beberapa waktu yang lalu, namun akibat dari harga yang begitu tinggi, margin per ton batu bara itu sangat tinggi hari ini sehingga lebih cenderung mereka menahan. Tapi jangan khawatir, kita sedang bicara dengan 5 pihak gitu ya, untuk kita eksekusi. Mudah-mudahan kita bisa mengeksekusi tambang baru dalam waktu dekat. Itu informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Adrian. Sudah banyak pertanyaan ini sebetulnya dari online. Mungkin nanti saya coba mix ya dengan teman-teman yang ada di sini, boleh. Saya coba mulai dulu dari beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama nih saya dapatnya mengenai exposure investasi energi perseroan pada tahun ini. Bagaimana Pak Adrian? Pendapat soal permintaan batu bara hingga akhir tahun ini dari Dinar MNC Portal. Makasih dari Dinar dari MNC Portal. Ya. Mungkin jawaban pertanyaan itu ada di slide ini, mungkin bisa tolong dilihat slide-nya. Ada di sini. Intinya adalah bahwa tahun ini sampai dengan beberapa tahun ke depan diperkirakan harga batu bara itu akan tetap tinggi seperti saya sampaikan tadi. Dengan harga yang demikian tinggi, dengan kebutuhan energi yang tiba-tiba meningkat di Eropa di bulan Maret 2022 saja, Eropa itu import batu bara 40% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Akibatnya apa? Akibatnya semua lari ke sana dan harga batu bara tiba-tiba melonjak gitu ya. Nah, kalau kita lihat itu tentunya kita perkirakan volume akan diminta tinggi. Seluruh existing customers kita minta batu bara lebih. Di area contracting kita itu kita diminta terus oleh existing customer saja untuk mensupport growth plan mereka 5 tahun ke depan. Nah, untuk itu yang kita lakukan adalah kita cari orang. Jadi kita punya juga training center, kita punya mining academy.
rebutan nih. Alat kita rebutan, cari orang juga rebutan. Itu yang terjadi. Itu mungkin menjawab Rindra. Oke, terima kasih Pak. Dari teman-teman di floor, boleh Mas yang situ dulu boleh disampaikan nama dan asal perusahaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Jakarta, investor individual. Saya mau bertanya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana strategi bisnis di tahun 2022? Apakah ada kenaikan target produksi dari coal sendiri dan kenaikan kontrak penjualan batu bara? Kemudian yang kedua itu kan kita tahu kalau di akhir semester pertama itu kan pemerintah kan menarifkan carbon tax terhadap perusahaan batubara. Itu bagaimana dampak kinerja keuangan terutama pada bottom line not profit laba perusahaan. Lalu yang ketiga itu bagaimana perkembangan bisnis BMM non coal ke depan terutama di PLTN biomas yang di Kalimantan kalau nggak salah ya. Terima kasih. Oke. Pertanyaan pertama tadi Pak, ada strategi ABM di 2022. Untuk? Apakah ada kenaikan produksi dan... Ya, sudah saya sampai jelaskan tadi bahwa kenaikan produksi akan kita upayakan setinggi mungkin, namun kita punya keterbatasan. Yang pertama adalah reserve kita terbatas, yang kedua yang terbatas juga adalah equipment seperti saya sampaikan tadi. Kita rebutan dengan yang lain karena customer kita semuanya minta volumenya setinggi mungkin, hargaku lagi baik. Tapi tentunya kita dengan keterbatasan itu kita harus sensible juga targetkan growth kita. Itu sih. Tapi rencana kita akan naik, jadi tahun ini diperkirakan volume pengupasan itu kira-kira naik 20%, tahun depan sekitar 25%. Jadi kita akan naik terus kira-kira tahun depan 260-270 juta BCM. Dibandingkan tahun lalu yang 178 juta, jadi naiknya cukup tinggi. Pertanyaan kedua tadi tentang dampak dari carbon tax Pak yang mungkin nanti akan di... Mungkin carbon tax Rindra bisa tolong jawab, silakan Rin. Iya, untuk saat ini memang kita sudah mulai melihat ya Pak, teman-teman tentang karbon ini. Kita mau punya carbon credit juga. Ada beberapa inisiatif yang lagi kita akan kerjakan sehingga ya itu tadi bisa mengurangi atau mereduce carbon tax yang mungkin akan dibebankan ke kita. Untuk sampai saat ini sampai tahun 2021 belum ada untuk penanganan carbon tax. Tapi untuk tahun 2022 ini kita lagi coba beberapa inisiatif yang akan kita lakukan untuk mereduce tax yang nanti dengan kredit yang kita punya dari karbon. Gitu kira-kira Mas. Lalu yang terakhir itu untuk bisnis non-coal Pak. Pertanyaan terakhir, bisnis non-coal. Iya, bagaimana rencana bisnis non-coal? Jadi pada hari ini yang kita upayakan adalah menstabilisasi platform kita karena tadi reserve kita itu berkurang setiap hari. Nah pada saat yang sama kita juga punya inisiatif untuk mencari tambang-tambang lain karena bisnis kita itu mining seperti saya bilang tadi, ekosistem kita itu ekosistem pertambangan. Tinggal kita melihat apakah tambangnya itu batu bara atau nikel atau emas gitu ya. Sedang kita cari alternatif yang lain yang bisa memberikan added value untuk seluruh ekosistem kita. Karena bukan sekedar investasi, tapi kita ingin investasi yang sustainable dan menciptakan pertumbuhan untuk seluruh anak perusahaan. Begitu jawaban saya, terima kasih. Terima kasih Mas. Berikutnya dari, ya silakan Mas. Halo, nama saya Paulus dari Investor Retail Pak. Nah, saya mau menanyakan tentang capex yang direncanakan itu apakah sudah termasuk dengan realisasi akuisisi tambang baru khususnya tambang emas dan nikel. Dan rencana akuisisi tambang baru yang tambang batu bara yang baru akan dilakukan sama perusahaan itu kira-kira bisa meningkatkan volume produksi batu bara seberapa besar. Lalu capex yang akan dilakukan itu juga apakah akan digunakan untuk pelunasan hutang dan target DER yang ingin dicapai berapa. Terus saya juga punya pertanyaan lain, seperti yang kita tahu penggunaan bahan bakar untuk alat-alat berat dari ABMM kan menggunakan biodiesel yang disuplai oleh Panama Energy.
Nah, apakah Panama Energy itu memproduksi biodiesel sendiri atau hanya melakukan trading dengan membeli dari perusahaan lain? Apakah kedepannya juga akan mengembangkan bisnis biodiesel di kemudian hari? Terus pertanyaan selanjutnya adalah tentang anak perusahaan ABMM Sanggar Sarana Baja. Sanggar Sarana Baja itu seperti apa sih Pak produk dan jasanya yang dijalankan perusahaan gitu? Karena saya sendiri masih belum begitu ngerti gitu, apa menyediakan spare part alat beratnya atau melakukan seperti apa gitu, saya mohon penjelasannya Pak. Terima kasih, panjang pertanyaannya. Mungkin yang pertama apa Rin? Tadi tentang CAPEX Pak. CAPEX, oke. CAPEX kita tahun ini diperkirakan akan berada di sekitar 200 juta dolar. Nah CAPEX itu hanya untuk alat berat dan supporting equipment gitu ya. Nah sementara untuk pembelian tambang baru, CAPEX-nya di atas itu, di luar dari 200 juta. Nah, berapa jumlah CAPEX yang diperlukan untuk pembelian tambang baru sangat tergantung dari cadangan yang kita peroleh. Seperti saya sampaikan tadi, ada 5 tambang yang sedang dalam portfolio kita, berbeda-beda, karena reserve-nya juga berbeda, kemudian valuasinya berbeda, jadi sangat berbeda. Nah, berapa besar volume yang bisa dihasilkan oleh tambang-tambang baru ini juga sangat berbeda. Ada tambang yang sudah beroperasi. Untuk tambang yang sudah beroperasi tentunya immediately bisa memberikan kontribusi volume pada tahun yang sama. Sedangkan ada juga tambang yang masih membutuhkan perbaikan infrastruktur 1-2 tahun ke depan sehingga baru bisa memberikan added value kepada perusahaan, kepada grup kita 1-2 tahun ke depan. Jadi belum tentu bisa masuk, tapi kita coba kalau bisa adalah tambang yang sudah beroperasi sehingga bisa memberikan added value immediately di tengah harga batu bara yang sedang tinggi 2 tahun ke depan ini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Oke, jadi nggak ada, kita rencananya utang kita itu mayoritas adalah bonds. Bonds itu baru jatuh tempo di tahun 2026. Nah, jadi belum waktunya jatuh tempo. Ada beberapa pinjaman jangka menengah dari bank yang sudah kita peroleh juga, tapi akan sesuai dengan schedule-nya. Jadi, kalaupun ada financing, kita akan fokuskan financing ini untuk pertumbuhan. Nah, untuk pertumbuhan ini sumber pendanaannya bukan hanya dari perbankan, tapi juga dari bisnis yang di cash yang di-generate selama tahun 2021-2022 yang hasilnya sangat positif. Seperti disampaikan tadi, cash flow operating kita sangat positif besar di tahun 2021 dan mudah-mudahan performance tahun ini juga akan as good as atau lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Pertanyaan berikutnya adalah PWP Pak. PWP ya. Oke. Produksi sendiri. PWP ini adalah perusahaan trading. Jadi kita belum sampai pada tahap memproduksi biodiesel sendiri. Nah, kita bersumber fuelnya kita beli dari beberapa produsen di Indonesia, antara lain juga Pertamina, menjadi mitra kita. Dan kita belum ada rencana untuk memproduksi biodiesel ke depan. Apakah nanti akan ditradingkan juga biodieselnya di luar ABMM Pak? Biodiesel ini kita dapat dari supplier-supplier antara lain Pertamina. Tentunya mereka yang akan membangun. Sekarang itu B20, B30 mohon dinaikkan terus oleh Pak Jokowi yang kita akan ikuti peraturan pemerintah sesuai dengan apa yang ditetapkan gitu. Terus mengenai ini Pak, perusahaan Sanggar Sarana Baja tuh seperti apa sih produk dan jasa yang dijalankannya Pak? Menarik, Sanggar Sarana Baja ini umurnya sudah 50 tahun gitu ya. Perusahaan ini sudah cukup lama dan pada awalnya memang Sanggar Sarana Baja ini sebagai perusahaan engineering yang pertama engineering development, business development, yang kedua adalah repair. Misalnya kalau ada shock breaker itu sudah aus, kita coating kembali dan itu relatifly jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli barang baru. Demikian juga parts. Kalau misalnya ada parts yang lebih mahal dibeli, biasanya kita bisa manufacture untuk parts-parts tertentu dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang lebih tinggi biasanya. Karena kualitas kita biasanya lebih 1-2 kali lebih tinggi dibandingkan kualitas yang aslinya gitu ya. Sehingga at the end of the day outputnya itu banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan alat berat. Nah, demikian juga untuk truck vessel atau kalau di belakang tuh truck itu adalah body truck. Itu kita bikin. Misalnya juga
tangki juga kita bikin gitu ya. Kemudian banyak lagi terutama untuk mensupport operasi di tambang. Misalnya underground freeport itu menggunakan lori untuk underground itu sudah juga di manufacture oleh PT Sanggar Sarana Baja. Jadi memang fokus kita adalah memberikan engineering services pada perusahaan-perusahaan tambang yang jangka panjang. Jadi karena kita udah puluhan tahun bekerja sama dengan Freeport. Nah akibatnya kalau kita lihat kita berkelanjutan servisnya, setiap ada kebutuhan equipment baru di Freeport, biasanya Sanggar Sarana Baja menjadi salah satu yang utama. Demikian juga di Newmont, kita juga banyak membantu membuat jetty, banyak sekali services yang kita provide untuk perusahaan-perusahaan tambang. Oleh karena itu dari awal saya sampaikan, kita itu adalah bisnis tambang yang terintegrasi gitu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Mungkin sebentar ya Mas, saya tukar dulu untuk yang dari online nih. Kalau dari online tuh bisa dilihatin nggak sih yang lagi online siapa aja? Yang lagi online bisa dimunculin nggak ya? Oke, ini ada pertanyaan tapi mungkin saya bisa bantu jawab dari Aziz Pasardana tentang penggunaan laba bersih. Apakah ada pembagian dividen? Ada, tadi Pak Adrian sudah sampaikan. Berapa rasionya itu sekitar 35%. Besarannya itu atau jumlahnya itu sekitar 735 miliar. Dan tanggal DPS yang berhak itu tanggal 24 Mei 2022. Gitu. Jadi ya pemegang saham yang terdaftar di situ yang bisa akan menerima dividen ini. Lalu satu pertanyaan tadi Pak Adrian dari Sejahtera ini dari Petromindo, apakah tahun ini memiliki proyek baru dan ada rencana mengakuisisi tambang ke depan dan juga masuk ke sektor lain seperti emas atau nikel? Terima kasih dari Petromindo ya. Jadi kita ingin tumbuh terus, perusahaan kita ingin tumbuh dengan dengan akumulasi cash atau keuntungan yang kita peroleh sepanjang 2021-2022 ini, kita rencananya akan tumbuh terus. Tapi kita fokus sekali lagi, kita fokus ke area tambang gitu ya. Tentunya kita mencari tambang-tambang baru, terutama pada hari ini di portfolio kita 5 aset yang sudah saya sebutkan tadi adalah aset-aset tambang batu bara. Nah, at the same time kita juga sedang mempelajari, karena kalau kita ingin masuk ke satu industri, tentunya kita harus tahu industri itu end to end, produksinya siapa supporternya, penjualannya gimana, industrinya gimana, regulasinya gimana, dan kita harus thorough untuk mengikuti semua itu gitu ya, sehingga bisnis kita bisa jangka panjang. Tapi yes, jawaban singkatnya kita sedang melihat beberapa alternatif, nikel, emas, kita juga kemarin udah bicara cobalt gitu ya. Jadi tapi kita masih dalam tahap desktop, belum pada tahap negosiasi dengan penjual. Itu perkembangannya. Oke. Tadi Mas, silakan dari mana? Selamat sore, Pak. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi Pak. Laporan keuangan 2021 sangat-sangat baik. Kita semua sebagai investor retail sangat senang Pak melihat performance itu. Tadi ada beberapa pertanyaan yang udah ditanyakan sama teman-teman saya juga. Jadi paling saya akan menanyakan satu hal aja Pak. Apakah bisa dijelaskan secara umum kinerja ABMM sampai dengan kuartal 1 2022? Terus berapa target pendapatan yang diincar ABMM di 2022 ini Pak? Gitu. Terima kasih. Kinerja kita di kuartal pertama 2022 itu bagus gitu ya. Tapi sangat sekali seperti saya sampaikan tadi di drive oleh, karena kita di driver kita dua, tambang dan juga kontraktor. Nah untuk tambang kita ingat sepanjang bulan Januari 2022 itu ada larangan ekspor yang ditetapkan oleh di akhir tanggal 31 Desember 2021 ditetapkan larangan ekspor, dan itu berlaku untuk semuanya. Dan oleh karena itu volume kita drop karena kita nggak bisa produksi dan kita nggak bisa ekspor. Nah, the only produksi yang kita lakukan adalah untuk pasar domestik. Sehingga DMO kita sih, kita selalu comply dengan kewajiban DMO. Tapi dengan adanya larangan ekspor sepanjang Januari, volume kita nggak tercapai. Nah, tetapi kita melihat
nggak susah buat kita kejar gitu ya. Jadi diperkirakan sampai dengan akhir tahun, di pertengahan tahun ini kita akan catch up, kita akan make up the difference yang miss di kuartal pertama. Kemudian volume pengupasan itu juga ada faktor yang extraordinary yaitu cuaca. Jadi cuaca di bulan Februari Maret dibandingkan dengan tahun lalu itu sangat ekstrim. Nah, akibatnya apa? Cuaca ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi operasional kita di lapangan. Nah, dengan ekstrim cuaca seperti kita lihat di Jakarta seperti ini, demikian juga di site-site kita di Kalimantan dan di Sumatera itu cuacanya ekstrim. Oleh karena itu kita utamakan safety sehingga volumenya di kuartal pertama ini belum mencapai. Tapi kita yakin di akhir tahun ini kita akan melampaui apa yang sudah kita targetkan. Dan mengenai top line-nya, mudah-mudahan kita bisa melampaui angka tahun lalu. Kalau secara volume kita bisa melampaui tahun lalu dengan harga coal yang relatif 30%, harga di kuartal pertama ini itu 30% dibandingkan dengan harga batu bara full year tahun 2021. Sehingga kalau ini bisa bertahan dengan volume yang lebih tinggi dari budget, harusnya sih performance operasi kita lebih baik daripada tahun lalu. Kita berharap itu. Terima kasih. Cukup kira-kira Mas? Maaf, dari mana tadi Mas? Mas William ya, oke, thank you. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Adrian terkait talent nih. Bagaimana strategi perseroan mempertahankan talent yang memiliki keterampilan yang bagus untuk mempersiapkan manpower dalam hal meningkatkan produktivitas dan segala macam. Dari Ahmad Komarus, individual investor. Terima kasih. Mengenai talent ya, kita sepanjang COVID 2020-2021 kita membangun yang namanya Manning Academy. Manning Academy itu adalah training center yang kita juga equip dengan yang namanya simulator. Kenapa? Kita ingin membangun talent-talent ini. Talent yang kita bangun itu biasanya long lasting kalau kita memang train, sehingga warnanya adalah warna kita. Tapi untuk mengejar kebutuhan volume yang demikian tinggi, itu kita juga mencari dari luar. Nah, untuk menjaga existing talent tentunya banyak yang kita yang kita lakukan. Antara lain yang pertama adalah memberi assurance bahwa kita bisnis kita ini jangka panjang. Tentunya untuk talent itu bicaranya adalah jangka panjang, kemudian artinya mereka bisa berkarir di tempat kami ini untuk jangka waktu yang panjang. Kita bicara bisnis ratusan tahun gitu ya. Karena kebutuhan batu bara kan masih banyak dan tambang bukan hanya batu bara. Kemudian yang kedua, kita kasih assurance bahwa kita buktikan sepanjang COVID tahun lalu itu karyawan kita mendapat perlakuan atau mendapatkan support yang luar biasa dari seluruh tim gitu ya. Mungkin nggak terjadi di tempat-tempat yang lain, tapi karyawan dan keluarganya kita berikan yang terbaik. Misalnya semua langsung kita kirim ke screening center. Kalau misalnya hasilnya perlu kita kirim, kita ke rumah kita kirim sampai oksigen kita kirim. Kalau di satu daerah operasi itu nggak ada oksigen, kita kirim. Kalau perlu dari Jakarta kita kirim. Jadi kita memberikan full support karena apa? Seperti saya sampaikan tadi, karyawan adalah aset kita yang utama. Percuma kita punya project baik, percuma kita project punya alat banyak, capex kita besar, tapi kalau karyawannya nggak cukup, kita nggak bisa tumbuh. Nah, hal yang berikutnya juga kita yakinkan pada karyawan kita adalah bahwa bisnis kita ini akan tumbuh. Seperti kita tahu, semua orang itu kalau bisnisnya declining, karyawan kita lari. Tapi oleh karena itu seperti saya sampaikan dari tadi, kita ingin tumbuh, kita ingin cari aset-aset baru supaya bisnis kita growing. Karena kalau bisnis growing, organisasi juga akan growing. Sehingga karyawan pun bisa tumbuh gitu ya. Dan yang berikutnya selalu kita kasih assurance bahwa komitmen kita untuk social itu tinggi. Social and environment itu tinggi. Jadi dengan itulah bisnis kita diperkirakan akan lebih sustainable. Makanya tadi kalau dilihat di di RUPS itu masalah ESG itu menjadi menjadi bagian dari fokus kita untuk jangka panjang. Seperti kita tahu bisnis kita ini perusahaan strategik, kita nggak jual beli, kita beli dan kita operasikan untuk jangka panjang. Demikian tambah dari saya Rindra. Terima kasih Pak. Dari teman-teman di floor ada pertanyaan lagi? Sudah cukup?
Mungkin saya, karena waktu nih mungkin saya ada 1 atau 2 pertanyaan lagi nih Pak Iboy, Ya. Pak Adrian dari, sebentar. Ini dari, ini nggak ada namanya. Untuk Tia, apa rencana ke depannya? Karena reserve-nya tinggal sedikit lagi. Menarik. Tia ini salah satu tambang yang pertama kali dimiliki oleh grup kita. Kita operasikan sejak awal di tahun 2009 kita beli, 2010 mulai kita operasikan gitu ya. Sampai kita akan operasikan sampai habis. Sampai habis itu akan kira-kira 60 sampai 65 juta ton coal yang keluar dari situ. Dan itu udah nggak ada lagi gitu ya. Dan mungkin tambang Tia ini akan kita operasikan sampai 2 tahun lagi paling lambat, karena seperti saya sampaikan setiap hari itu reserve-nya kita ambil gitu ya. Itu nggak ada, apa yang kita lakukan, Tia ini memiliki jalan, Tia ini memiliki port, Tia ini memiliki orang yang bagus-bagus karena memang standar kita adalah good mining practice di operasional kita. Jadi yang sedang kita lakukan adalah kita mencari kontrak di sebelah sana dan kita sedang bicara dengan beberapa pemilik tambang di sekitar situ. Kalau mereka berkenan, kita akan akuisisi. Nah, tambang-tambang yang di situ ada beberapa tambang dan diskusinya bukan hari ini, diskusi udah kita lakukan lebih dari 2 tahun yang lalu. Sehingga kalau Tia habis, kita memiliki tambang sehingga tim kita bisa bekerja di tambang baru, kemudian resources kita, jalan dan port dan infrastruktur kita semua di situ bisa tetap dimanfaatkan untuk jangka panjang. Itu mengenai Tia. Terima kasih Pak Adrian. 1 pertanyaan lagi mungkin sebelum berakhir. Dari Zaki, saya ingin bertanya terkait penjualan batubara kalori 4.200, apakah ada rencana ekspansi? Mengingat untuk kenaikan volume penjualan batubara dari ABM, itu disupport mayoritas dari yang 3.400. Terima kasih. Memang reserve kita pada hari ini dominan adalah 3.400. Sementara market itu kebutuhannya kalori 4.200. Oleh karena itu dari 5 calon aset yang rencananya kita akan ambil, kita beli, kita negosiasikan seluruhnya 4.200. Karena belajar dari pengalaman kita 10 tahun mengoperasikan tambang 3.400 nggak mudah. Marketnya naik turun bisa hilang gitu ya. Oleh karena itu kita lihat kita mencari spesifik 4.200 karena marketnya dominan. 4.200 itu pasarnya domestik. Yang kedua adalah Asia Selatan, India, Pakistan itu pakai 4.200. Kemudian Asia Tenggara yang namanya Malaysia dan kemudian Vietnam dan juga Filipina itu semuanya menggunakan 4.200. Demikian juga Asia Timur, Cina itu menggunakan 4.200. Oleh karena itu kita mencari nih, jadi tambang mana yang kita bisa ambil segera akan kita eksekusi dalam waktu dekat gitu. Mengenai pendanaannya kita seperti saya sampaikan tadi dari akumulasi keuntungan kita dan juga dari support bank karena dengan performance kita, dengan kerjasama kita jangka panjang yang dilakukan dengan bank selama ini, kita mendapatkan support yang luar biasa baik dari perbankan di Indonesia. Itu tambahan dari saya, Rindra. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Adrian. Terima kasih. Untuk beberapa pertanyaan sebetulnya ada beberapa, tapi sebagian besar juga sudah terjawab tadi karena ada beberapa pertanyaan yang sama juga. Untuk itu karena juga waktu yang sudah habis, maka kami tutup acara Public Expose hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini, baik secara online maupun secara langsung. Rindra. Sorry. 1 pertanyaan? Yes Pak, ada 1 pertanyaan di online Pak. Oke. Online. Silakan untuk dari media. Selamat sore Pak Rindra, Pak Dian. Dengan Julian Pak dari Kontan. Kontan ya. dari Dengan siapa? Julian. Julian Pak, iya. Oke. Izin tanya-tanya sedikit aja Pak, melanjutkan diskusi sebelumnya. Tadi kan sempat disinggung bahwa untuk lini jasa kontraktor pertambangan itu
volume pengupasan ditargetkan naik 20% ya Pak. Berapa? Ya. Ini mungkin bisa dirinci lagi Pak. Jadi panduan kinerja operasional ABMM untuk full year 2022 ini untuk pengupasan lapisan berapa BCM, untuk pengangkutan batu baranya berapa, dan seperti apa perbandingannya dibanding full year 2021 kalau dirinci. Sama mungkin realisasinya di sepanjang kuartal 1 2022 ini. Lalu kemudian izin tanya juga sedikit lagi. Ini dalam catatan kami kan ABMM tuh berencana membeli alat-alat berat baru ya Pak, karena permintaan jasa kontraktor ini cukup tinggi. Nah ini berapa sih Pak total unit alat berat yang ingin dibeli dan apakah sudah direalisasi? Sama izin tanya soal kelanjutan akuisisi tambang. Tadi sudah ditanyakan sih, tapi izin tanya aja. Ini kira-kira, ini kan sudah lama nih Pak bergulir rencana untuk akuisisi tambang ini. Ini kira-kira direalisasinya itu kapan Pak? Sama satu lagi izin untuk lini usaha tambang batu bara, itu target produksi di RKAB 2022 itu berapa Pak? Terus gimana perbandingannya dibanding tahun 2021? Terima kasih Pak. Thank you Julian. Julian ini sering ngobrol sama kita nih. Jadi informasinya mungkin sebelumnya udah sempat punya, jadi hanya nyambung aja. Mengenai volume Julian, volume pengupasan tanah kita itu tahun lalu kan 178 juta BCM, bank cubic meter gitu ya. Diperkirakan tahun ini tuh di atas 200 juta. Kemudian tahun depan kita akan tumbuh lagi sampai dengan 260-270 juta. Jadi memang kita agak agresif, bukan di drive oleh kebutuhan kita, tapi pertama-tama di drive oleh customer kita. Customer kita ingin kita bisa membantu mereka memproduksi batu bara lebih banyak dengan momentum harga yang bagus gitu ya. Itu sangat wajar. Dan kemudian kalau ditanya berapa sih jumlah capex-nya? Capex kita itu Julian sekitar rencananya 200 juta, baik alat berat maupun supporting equipment. Dan apakah jumlahnya itu ratusan gitu ya? Yang sedang kita tunggu alat ini ratusan unit. Dan kita menunggu, nggak mudah mencari alat pada hari ini. Kenapa? Karena globally kebutuhan alat berat ini naik. Baik di Amerika Selatan, Afrika Selatan maupun Australia itu demand-nya luar biasa tinggi. Akibatnya kita harus antre. Demikian juga dengan adanya lockdown di Cina, itu port banyak yang tertutup. Akibatnya juga logistik terhambat. Jadi kita masih menunggu. Jadi kinerja kita sangat tergantung dari availability of equipment pada hari ini. Kalau misalnya equipment bisa datang cepat, kita bisa naikkan volume setinggi yang kita harapkan tadi. Itu mengenai CK. Kemudian pertanyaan apa lagi Julian tadi? Akuisisi realisasi. Akuisisi realisasi. Kita itu udah rencana akuisisi sejak tahun 2015 karena kita tahu kita akan menambang terus dan kita nggak jual beli nih, kita ingin punya tambang dan kita operasikan sampai dengan akhir. Nah oleh karena itu kita mencari banyak sekali yang kita cari tapi nggak mudah. Kenapa? Misalnya kita sudah deal dengan satu tambang itu kita udah negosiasi sejak awal 2020 sebelum COVID. Kemudian kita diskusi. Kita sepakati harga di pertengahan tahun lalu gitu ya. Tapi tiba-tiba di kuartal ketiga tahun lalu harga batu bara melonjak, kemudian melonjak extraordinary tinggi sehingga untuk penjual itu sulit menjustify penjualan dengan harga yang sudah disepakati. Sementara untuk kita, once kita agree on the price, kita maunya eksekusi dengan harga itu. Tetapi diskusi kita tetap dilanjutkan. Yang kita lakukan pada hari ini adalah kita menanti saat yang tepat. Jadi ada juga tambang-tambang ini adalah tambang-tambang publik. Itu yang dimiliki publik sehingga membutuhkan izin dari banyak pihak untuk melakukan penjualannya. Oleh karena itu kita membutuhkan waktu yang tepat. Jadi bukan kita nggak mau beli, bukan uangnya nggak ada, tapi ini bukan seperti beli motor gitu ya, besok kita datang ke showroom kita langsung beli gitu, kemudian motor mau dijual Yamaha, besoknya kita datang ke showroom beli Honda gitu, itu nggak bisa begitu. Jadi sangat tergantung juga dengan kecocokan, karena kita juga sangat prudent melakukan rencana akuisisi ini. Karena kita yakin kalau kita prudent, in the long run bisnis ini akan sustainable. Gitu. Terakhir RKAB. Yang terakhir RKAB kita tahun ini itu jumlahnya sekitar 13,5 juta ton sampai 14 juta deh. Kira-kira itu RKAB yang kita punya tahun ini. Tapi sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah. Biasanya di pertengahan tahun itu bisa dinaikin
selama kita memenuhi kewajiban DMO, kewajiban volumenya sampai pertengahan tahun, biasanya kita bisa mengajukan. Tapi tentunya sangat tergantung juga dari harga. Kalau harganya baik, kita bisa minta RKB tambahan. Kalau harganya cenderung turun, kita wait and see, kita menunggu harga yang baik aja gitu. Jadi sangat dinamis situasinya. Begitu Julian. Oke. Terima kasih ya Pak Adrian. Dengan berakhirnya penjelasan dari Pak Adrian, maka kami menutup acara Public Expose hari ini. Semoga penjelasan dari Pak Adrian tadi cukup bisa memberikan informasi dan memberikan manfaat juga buat teman-teman semua yang ada di sini maupun yang online. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, rekan jurnalis, dan sampai jumpa di RUPS dan Public Expose kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.